Halo, selamat malam semuanya. Saya ini mau memberikan sedikit tutorial bagaimana menghadapi beban segitiga pada balok ketika kita hendak mencari gaya dalamnya. Ini satu contoh soal yang akan kita bahas. Tentunya saya tidak akan membahas sampai dapat hasil seluruhannya. Beberapa komentar yang saya peroleh dari mahasiswa adalah cara menghitung X-nya, lokasi PF-nya, dan PF-nya berapa untuk beban segitiga. Banyak yang bertanya soal itu. Jadi saya rasa perlu saya kasih tutorial tambahan khusus untuk beban segitiga. Nah, di sini kita perlu tentunya perlu reaksi perletakan, tapi karena topiknya ini bukan fokus pada reaksi perletakan, anggap saja ini BY-nya sudah ketahuan, ya. AY juga sudah ketahuan. AX-nya tidak ada di sini pasti karena tidak ada beban horizontal yang bekerja. Nah, ini kita langsung fokus kepada mencari beban geser dan momen. Nah, triknya memang untuk beban segitiga itu harus hati-hati dalam memilih potongan dan melihat pribadi yang mau ditinjau. Contohnya ini kita mulai dengan segmen AB, ya, dan AB ini. Ini tentunya akan ada dua potongan, ya, tentunya potongan di AB dan potongan di BC. Ya. Nah, kalau kita misalkan memotong potongan AB begini, potongan yang pertama ini, tentunya kita akan punya dua pilihan, apakah mempertimbangkan pribadi diagram yang kiri dan pribadi diagram yang kanan. Nah, kalau kita selamanya terbiasa dengan pribadi diagram kiri dan kita jadinya secara tak sengaja selalu mengambil potongan yang sebelah kiri, ini sebenarnya ini ya, saya gambarkan sedikit, tidak lengkap, nanti ini sekedar menjelaskan saja. Kalau kita ambil pribadi yang kiri, ya, ini kita berhadapan dengan beban yang berbentuk trapesium, sudah berubah yang tadi segitiga jadi trapesium, ya, atau apalah ini bentuknya. Jadi kita akan lebih kesulitan dibanding kalau misalkan kita ambil dia FBD kanan. Ya, FBD kanan itu akan dia potongnya segitiga. Jadi tetap menjadi segitiga, itu lebih mudah. Ini lebih mudah daripada yang ini. Ya, jadi itu trik yang pertama perlu diingat. Pertimbangkan pribadi sebelah mana yang harus kita ambil supaya nanti perhitungannya itu lebih gampang. Jadi karena kita sebelah kanan, untuk khusus contoh soal ini kita akan mulai BC dulu, ya. Kita BC dulu karena dia itu ada di sebelah kanan, supaya lebih memudahkan, ya. Jadi kita potongan atau segmen antara segmen BC. Jadi kita potong dia di sini misalkan. Nah, ini kita misalkan kita harus menghitungnya, ya karena ini potongan yang pertama, tentunya kita gampang menghitung X-nya pasti dari titik C, ya. Jadi ini sebentar saya gambarkan. Inilah X-nya, ya. Ini titik nolnya, titik kita menghitung X-nya. Nah, kalau kita lihat di situ, ini yang mungkin perlu sedikit saya sengaja gambar agak besar ini supaya kelihatan jelas beban segitiganya, ya. Ini C, ya. Ya. Dan ini X. Oke. Nah, banyak yang kalau saya bilang merasa perhitungan PF-nya itu sama seperti ketika menghitung reaksi peletakan, yaitu luasnya segitiga alas kali tinggi dan tingginya itu sudah ditentukan. Nah, ketika di sini berbeda.
tinggi segitiga itu kita nggak tahu karena kita memotong di jarak X. Jadi ini juga tingginya segitiga itu variabel. Ya, katakanlah Y. Nah, tingginya Y ini tergantung X-nya. Kalau misalkan X-nya di sini, kecil di sini, tingginya juga berbeda ketika X-nya di sini. Ya, ini tingginya segitiga juga berbeda. Jadi tinggi segitiga itu bukan fix ketika kita memotong. Misalkan lah tadinya ada yang melakukan, misalkan lah ketahuan di sini tadinya sekian angka tertentu. Ya. Katakan memang itu bisa dicari berapa. Kalau ini dia berarti di sini ini 10 ini. Ya, nanti bisa dicari menggunakan perbandingan segitiga, ini 10 tingginya di sini titik B. Ada yang berpikir bahwa tingginya ini juga karena kita di segmen BC dianggapnya tinggi segitiganya 10. Padahal itu tinggi 10 itu pada posisi B. Ya. Itu yang perlu dipahami supaya jangan salah nanti ketika menghitung beban segitiga. Memang beban segitiga ini lebih rumit dibanding yang lain. Nah, lantas bagaimana cara menghitung tingginya? Ya, kita lihat dari perbandingan segitiga. Ya, jadi kalau segitiga yang mana yang saya maksud? Segitiga yang saya maksud adalah segitiga yang A, B, C sebagai alasnya dan tingginya adalah 30. Jadi gini, ya, ini saya gambarkan, ya gambarkan lengkap di sini supaya kelihatan sama kita semua. Ya, kira-kira udah pas lah di sini ya. Ini, yang kita tahu sampai saat ini adalah tinggi di sini 30 loh, tinggi di A. Ini posisi B. Ini posisi C. Ya, kita tahu dari sini ke sini totalnya adalah 10 tambah 5. AB ke tambah BC 15. Ya kan? Jadi kalau kita mau cari tinggi segitiga ini di potongan sejauh X, ya, ini. Ya, katakan ini tadi yang Y di sana. Sejauh X, kita menggunakan perbandingan segitiga saja. Kalian kan pernah belajar di matematika cara melakukan perbandingan segitiga. Jadi katakanlah ini saya kasih D lah ini ya, supaya bisa dipahami. Ini titik ini titik ya, ini potongan titik X ya. Ya, ini titik D. Ini tadi terpotong, ini titik C ini. Jadi, ini tadi BC, ini titik E dong ya. Sebentar, sorry saya benarin. Ini titik E. Jadi perbandingan segitiga, perhatikan segitiga C, B, A, D. Ya, itu akan sebanding dengan segitiga dengan sebanding dengan segitiga C, X, E. Ya. Oke, jadi alasnya segitiga yang besar itu 15. Tingginya ini 30, tentunya tinggi 30 tidak skala ya. Ini kalau begitu alasnya segitiga CXE kan X. Terus tingginya yang mau kita cari tadi itu Y. Ya, jadi dengan ini Y sama dengan 15 per 30X. Atau kita sederhanakan jadi setengah X. Cobalah masukkan X-nya ini ke setiap persamaan ini akan ketemu angka-angkanya. Misalkan di B, X-nya itu berarti kalau kita hitung dari mulai C, X-nya itu adalah 5. Ya. Jadi 5
5 kali setengah itu berarti 2,5. Ini di sini. Kalau di ini kok ada yang salah sebentar ya. Kok rasanya tidak masuk akal. Oh iya, ini terbalik ini. Nah, ini bukan setelah kita kalikan silang ya. Kalikan silang ini jadi 30x per 15. Jadi ini sebenarnya 2x. Ya, jadi coba kita masukkan misalkan x-nya itu pada posisi 5 karena dihitung dari C. Berarti kan 10. Cocok kan dengan kita hitungkan. Coba masukkan ke di titik A. Apakah benar nilainya 30? Berarti dari C ke A itu 15. Berarti tingginya benar 30. Jadi dimanapun kamu memotong, ini tingginya akan ikut serta sesuai dengan lokasi yang hendak kita potong. Jadi inilah tinggi tadi. Ini dia Y sama dengan 2X. Jadi tinggi segitiga tadi juga menjadi variabel di sini. Ya, itu yang membuat persoalan dengan beban segitiga lebih rumit. Lantas jadinya PF-nya berapa? Ya PF-nya tetap sama konsepnya, setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali X kali 2X tingginya. Jadi PF kamu sekarang jadinya X kuadrat. Ini. Lokasinya di mana? Tetap sama seperti yang kemarin itu. Bahwa lokasi PF itu adalah sepertiga dari posisi tingginya segitiga. Jadi kalau jaraknya X, berarti ini sepertiga X. Yang ini adalah 2/3 X. Ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Tentunya kalau saya mau melengkapi ini dengan gaya dalamnya yang sudah ada di situ, supaya saya sampai kepada menuliskan persamaan, saya di sini Vx-nya ya, di sini Mx-nya karena ini motong dari sebelah kanan. Jadi lantas bagaimana persamaannya? Ya, saya kembali ke sini ke warna ini. Ya tentunya kalau kita mau, mungkin saya bikinnya di sebelah sini biar lebih jelas. Kalau mau kita sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0 untuk mencari gesernya, ya berarti dia Vx ke atas minus Vf ke bawah. Itu aja rasanya yang ada di sini. Ya, jadi Vx sama dengan Pf, ya, sama dengan X kuadrat. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk memplotkan persamaan bidang gesernya. Terus kalau sigma momen di titik O, ini tadi titik O kita ya, sama dengan 0, berarti ini positif arah momennya, berarti ada Mx di situ yang sudah jadi momen, dan ada Pf juga. Pf jaraknya sepertiga X ya, sama dengan 0. Ini jadi Mx adalah minus Pf-nya itu X kuadrat dikalikan sepertiga X. Ini jadinya sepertiga X pangkat 3. Inilah persamaan momennya untuk segmen BC dan persamaan Vx-nya untuk segmen BC. Nah, selanjutnya nanti kita akan menginput nilai XX masing-masing. Itu saya rasa kalian sudah paham. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan potongan di segmen AB. Oke.